orang-orang Belanda gitu loh Mas. Oh ya, noni itulah, pokoknya orang-orang Belanda itulah. Di situ katanya emang tempatnya Mbak peninggalan Belanda. Nah, di situ banyak yang lihat kalau ada perempuan-perempuan Belanda di situ. Terus ada nini-nini yang di cerobong, lingkaran cerobong itu dia emang penunggunya, penguasa situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman musafir, berjumpa lagi dengan kami. Dan di depan kalian sudah ada Mbak Ani. Assalamualaikum Mbak Ani. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah untuk sekarang sehat. Lebaran kemana nih? Mudik nggak? Mudik enggak, orang tua deket. Berarti nggak mudik. Enggak. Gimana sih budaya di Lampung Lebaran? Sama nggak kayak di Jawa? Ya kan ciri khas beda-beda lah. Kalau di Lampung ya sama aja seperti di Jawa, cuman beda-beda aja lah. Oke Mbak Ani, kisah apa yang bakal Mbak Ani bagikan? Pabrik gula di Cirebon ya. Pabrik gula di Cirebon. Itu tahun kapan Mbak Ani? Tahun 2022. 2022. Sebelum ramainya film-film pabrik gula, Mbak Ani sudah Ke Cirebon. Itu juga main tempat temen. main ke tempat Temen. Waktu bulan 6 lah ya, bulan 6 pertengahan main ke sana ya, istilahnya diundang aja ke sana tempat temen di Cirebon. itu kawan dari sini. Kawan dari Lampung. Oh, kawan Lampung. Iya, Temen kerja dulu. dia dapat jodoh orang sana gitu. Dapat orang Cirebon. Ya dari iseng mumpung lagi nganggur kita main ke sana. Mbak main ke Cirebon, oke. Mainlah ke Cirebon. Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Waktu pertama saya kenal sama temen ini tahun 2001 udah lama ya hitungannya. 2001 sampai 2022 itu berapa tahun? Ada ya? Waduh. 10 tahun lebih lah ya. Dia temen dekat, temen akrab, temen semakan seminum gitu. Ngobrol kerja kita bareng, kemana-mana bareng ya, pokoknya temen akrab, kemana-mana pokoknya saya sama dia aja. Dia namanya sih Mbak Susi, tuaan dia daripada aku. Dia umur sekitar 21, aku baru umur 18 tahun tuh ya. Dia kenal sama dia asli dari Lampung. Asli dari Lampung, tapi dia Lampung Timur. Nah, dia dapat kerjaan di PT sini, kita ketemu sama dia. Awalnya sih cuek-cuek kan ya, namanya kita belum kenal, ngobrol ya, siapa menyapa, dia nanya-nanya. Ujung-ujungnya kok bisa klop sama dia ya. Kelang dia betah di sini, kerjanya nyari mes satu kamar sama dia. Main dia ke rumah waktu saya mau pulang kampung, main sama dia, pokoknya udah anggap kayak saudara lah ya sama dia itu. Sama keluarga aku deket, sama keluarga dia pun aku deket gitu. Ke tahun 2001 saya kenal sama dia. 2001, tahun 2010 saya main sama dia jalan-jalan ke PT apa ya? Saya kerja di sana sama dia, pabrik triplek. Ya bareng sama dia. Ngobrol apa-apa, kita berjalan kemana-mana sama dia. Kelang habis jalan-jalan, ada niatan dia tuh dapat jodoh, kawanku namanya Mbak Susi ini. Dapat jodoh orang Datu. Dapat jodoh.
orang, dia orang Cirebon Mas, dapat jodoh orang Cirebon. Cuman dia masih kerja di sini, dia nggak ngambil cuti ataupun dia resign dari kerjaan, nggak. Dia cuman lakinya masih dapat kerjaan di sana, dia masih tetap kerja di sini. Karena dia kelang hamil 3 bulan, dia baru resign ikut lakinya ke sana. Akhirnya saya nggak pernah ketemu dia. Lost kontak gitu. Lost kontak dari tahun 2011, dia pokoknya dia pindah karena dia kan nikah 2010. 2011 dia ikut suaminya ke Cirebon. Ya cuman lost kontak ya, namanya kita udah istilahnya kawan akrab udah lama banget. Kehilangan ya bukannya kita cuek, nggak mau, nggak apa lupa sama kawan, bukan. Cuman ya kita bertanya-tanya, kenal sama ini, orang tuanya kan pernah ketemu waktu tahun 2012 dia pergi ke Cirebon, saya main ke rumah orang tuanya, nah di Lampung Timur. Ketemu orang tuanya, ngobrol-ngobrol, silaturahmi lah kayak lebaran ini, main ke sana. Silaturahmi, ngobrol-ngobrol, kirain saya dia pulang kampung. Baru tahunya saya tanya-tanya sama orang tuanya, dia nggak pulang Mbak Ani, kenapa? Anaknya masih kecil, penyakitan katanya. Oh ya udah, saya kirain saya ada dia di sini Bu. Sekalian mau silaturahmi, udah lama banget nggak ketemu dia, udah hampir 2 tahunan kata saya. Terus kata ibunya, iya dia nggak pulang, kalau Mbak Ani mau telepon si ini, manggil saya mah Nak ya kan, namanya orang tua ya, Nak Ani mau telepon sama Mbak Susi, ini nomor HP-nya. Taunya nggak aktif nomor HP-nya, lagi nggak bisa dihubungin pokoknya lah itu. Dah hilang kontak itu sampai tahun 2015. Saya nggak pernah ketemu dia, nggak pernah lagi main ke tempat orang tuanya. Ya kita punya kesibukan, namanya kita punya keluarga, punya anak kan. Jadi ya nggak pernah ke tempat orang tuanya, nggak tahu lagi kabar berita dia. Kok saya saya sibuk lagi cari kerjaan sana sini, ngobrol ada temen dapat kerjaan baru kan sana, karena Anda tutup tahun berapa ya, pokoknya Anda itu udah tutup tahun 2017 atau 18 tuh tutup, kita nganggur kan, cari kerjaan dapat di BW, kerja di sana ya, ngobrol dapat lagi kawan, Mbak kayaknya saya ini pernah lihat Mbak lo, katanya sering sembarang sama Mbak Susi katanya. Oh kata saya, kira ngobrol sama Mbak ini, emang tahu Mbak Susi di mana, kata saya. Jadi saya ini kakaknya ini temen abang aku katanya gitu. Oh, jadi sekarang saya pernah kemarin ketemu Mbak Susi di Cirebon, saya habis main sama abang ke sana. Oh ya udah, nanti salam aja, minta nomor teleponnya, emang dia nggak punya HP Mbak, katanya lagi hidupnya lagi susah gitu. Oh alah, kataku ya udah, nanti salam aja ke Mbak Susi, nanti kapan-kapan aku main ke sana, kata saya. Ya aku mah kerja, ya udah kerja di sini, ngobrol-ngobrol ya ngobrol-ngobrol lah sama temen biasa, namanya kita berkawan, ngobrol sama dia. Mbak, kalau ketemu Mbak Susi, kalau ada ini mau ke sana abangnya ya salam aja, karena dia kan sopir tuh, suaminya juga sopir Cirebon, tapi orang Cirebon bawaan angkutan barang. Abang dia ini sopir temennya, udah salam aja buat Mbak Suci, kata saya. Oke. Udah ngobrol-ngobrol ya, saya titip besoknya, abang kamu mau ke Cirebon nggak, aku mau nitip oleh-oleh buat Mbak Susi ke sana. Ya seminggu kemudian Bang Hardi ini mau ke ini, katanya mau ke Cirebon Mbak, mau nitip apa, katanya Mbak Ani mau nitip oleh-oleh. Ya udah, saya bilang tunggu aja, nanti saya ada yang mau dititipin buat anaknya. Kelang dari situ saya titip ke rumah si Lia, tolong nih titip amanat buat Mbak Susi ke Cirebon, nanti kapan-kapan bilang aja sama abangnya, salam peluk hangat, kangen buat dia gitu kan. Saya bilang oke Mbak, nanti saya sampein, katanya ke Abang Hardi, sampein ke sini, nanti kalau bilangin sama Abang Hardi kalau ada nomor HP tolong sih kabarin biar enak berkomunikasi sama Mbak Susi, saya bilang oke. Kelang berapa ya pokoknya udah 2 bulan kemudian ya dia berangkat, Mbak
berangkat ya saya masih tetap aktivitas kerja sama teman saya, ngobrol-ngobrol, ya main kemana-mana sama dia ya karena dekat lagi nih sama dia karena kita punya teman dekat baru, ngobrol-ngobrol. Mbak, Mbak Lia kata saya, ada kabar nggak dari Mbak Susi? Kata saya. Kangen loh, temen lama banget kata saya. Terus kata Mbak Lia, ada sih Mbak, tapi dia ada nomor HP-nya nih. Cuman saya lupa bawa katanya karena HP saya ketinggalan. Besok aja ya Mbak ya saya bawain, HP saya juga ketinggalan kan dia bilang simpen nomor HP deh. Oke lah, saya tunggu nomor HP-nya kata saya. Ya udah, kelang dari berapa minggu kemudian karena saya nggak masuk, anak sakit kan, nggak kerja, besoknya dia mau masuk kan, masuk nih besok kerja, dia mau bawa nomor HP, menelpon saya, Mbak kok nggak kerja? Biasalah anak demam penyakit ini hari ini nggak kerja dulu, tolong izinin ke mandor ya. Jadi seminggu ini saya nggak ketemu sama Mbak Lia, seminggu saya nggak kerja, 3 hari kemudian dia nggak masuk, ya biasalah dia ada urusan keluarga katanya ya, katanya ini ada hajat lah Mbak saya, ya udah saya izin 3 hari ya. Jadi tolong kirimin nomor kontaknya, jadi kirimlah nomor kontaknya Mbak Susi itu yang di Cirebon. Saya simpen, saya kabarin ya, ngobrol lah ya, namanya orang kangen sama kawan udah lama, bla 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 bla, ngobrol sama dia. Udah ngobrol sama dia. Kapan Mbak Ani mau main ke Cirebon? Nantilah kata saya, waktunya belum tepat untuk sekarang-sekarang. Kalau ada waktu, ada uang, ya namanya kita mah jalan jauh-jauh yang itu kan otomatis harus megang duit. Nah, saya bilang nanti kalau saya mau ke Cirebon, saya kabarin kata saya. Oke Mbak katanya. Udah dari tahun 2000 berapa ya, 15, ngobrol-ngobrol, dia tahun 2017 dia ke sini pulang kampung, tempat orang tuanya, anaknya kan udah besar. Baru kita jumpa sama dia, kalau saya ikut Mbak, dia ke sini dulu, nemuin saya, ketemu keluarga lah, biasa silaturahmi, pokoknya tiap pulangnya cuma ketemunya hari Lebaran. Dia pulang ke sini, ketemu keluarganya, ya ketemu keluarga saya, ngobrol-ngobrol, main ke rumah. Saya dibawa ke ini, yuk kita main ke tempat ibu di Lampung Timur. Udah lama banget saya dari tahun 2015 sampai tahun 2000 nggak pernah ketemu ibu, baru tahun ini 2020 ya. Loh, saya baru main ke sana. Ngobrol-ngobrol, kata mamanya di sana bagus lu, di kota Cirebon katanya. Tempatnya tempat si Susi tuh rumahnya dekat pabrik gula. Masuk ke pelosok lah ya, kelang berapa, katanya kata cerita maknya mah nggak jauh dari pabrik gula pokoknya rumah dia itu. Nah ngobrol, kok nggak takut Mak, kata saya, kan ada kisahnya tuh kayaknya pabrik gula itu, kata saya. Ya ceritanya ya kayak gitu kata si Susi mah, ada aneh-aneh aja di sana katanya. Bohong Mak, jangan dipercayalah kayak gitu mah, kata saya. Udah saat ini ngobrol lah sama dia. Emang Lia, apa Susi? Kata saya, emang tempat kamu dekat rumah pabrik gula ta? Kata dia, iya Mbak, katanya. Rumahnya agak jauh sih dari pabrik gula, cuman agak agak serem aja kalau ngelewatin pabrik itu, dia bilang. Cuma ya beda-beda beda berapa meter dari pabrik gula ke rumah saya. Emang beda berapa rumah? Beda sekitar ada 5 rumah. Ngelewatin pabrik gula dulu baru rumah saya, kata dia gitu. Rumah saya agak ke belakang. Oh, emang beserta pabrik gula itu masih buka? Enggak, kirain masih buka. Kalau masih buka, saya pengen lo ikut kerja di sana. Saya ngobrol gitu sama. Udah tutup Mbak, kalau ini mas saya ngajak kamu ke sana kerja, kata dia. Ya juga ya, umuran tua mana ada masuk ke pabrik gula, kata saya. Udah paksa rumah katanya, ngobrol-ngobrol gitu. Ya udah kapan-kapan mau main nggak ke sana, katanya. Ya udah nanti aja, kata saya. Kalau udah siap nanti saya kabarin. Saya main ke sana, ya istilahnya kita juga izin dulu sama suami, izin dulu sama keluarga, namanya kita juga punya keluarga. Oh ya Mbak, tenang aja, nanti saya kalau udah siap kabarin aja ke saya. Oke. Nah tahun 2002 ya, kalau nggak 2022 ada niat nih pengen main ke Cirebon. Kata saya,
Mbak Susi, niat saya pengen main Ki, tapi belum tahu bulan berapanya. Cuman pengen niat aja, pengen main sambil jalan-jalan mumpung anak udah gede nih kata saya. Terus kata Mbak Susi, ya udah sih Mbak, kalau memang mau main ke Cirebon ngomong aja, jadi enak kita bisa nyiapin apa-apa katanya ya. Kedatangan tamu jauh nih, udah lama banget nggak pernah main. Apalagi kan baru tahu nih kota Cirebon. Iya, saya udah lama kan, saya juga nggak tahu kota Cirebon seperti apa. Pengen tahu lah saya main ke Cirebon kata saya. Ya udah kata Mbak Susi, kabarin aja kalau memang udah siap mau ke Cirebon. Ya kata saya. Tahun 2022 bulan 6 alhamdulillah punya rezeki. Nah, ya saya kontak lagi nih. Setelah ngobrol-ngobrol panjang sama dia, saya punya kesibukan, punya rezeki. Saya kontak lagi bulan 6 itu. Mbak, niat saya mau main bulan 6, tapi perkiraan saya akhir bulan lah, kata saya kalau boleh. Saya punya rezeki, berangkat, saya kabarin Susi. Sus, saya udah siap punya biaya sama anak saya 2 mau ke sana. Nah, terus kata Susi, sama siapa Mbak? Sama anak berdua. Anak saya 2 yang umurnya, ongkosnya berapa ke sana? Saya bilang gitu ya. Per orang itu biayanya Mbak 3,5 katanya ke Cirebon. Itu naik bis. Oh ya udah, siap kata saya. Tunggu aja ya, nanti saya kabarin pertengahan bulan ini, akhir bulan saya mau berangkat ke sana. Oke Mbak kata saya. Oh ya udah Mbak, nanti kata ini kalau Mbak ini udah mau ke sini, nanti saya kabarin. Kalau itu saya kasih tahu jalannya, apa tempat arahannya ya, lokasinya katanya. Oke, nanti saya kasih tahu. Kalau berapa hari ya, pokoknya beriringnya waktu. Nah, beriringnya waktu habislah akhir bulan nih, akhir bulan 6. Kabarin lah si Susi, Sus, Mbak ini jadi mau ke sana. Oke katanya. Turun aja Mbak kalau jadi mau ke sini, Mbak turun di pintu tol Palimanan katanya. Oke. Ya, nanti di Sherlock aja kata saya gitu. Berangkatlah kita sama anak nih ke sana. Rombongan bertiga lah sama anak. Saya kabarin sama si Sisio, udah OTW saya ke sana. Udah berangkat ke Cirebon, lagi di jalan. Ya Mbak, saya tunggu kehadirannya. Ya, jalan. Cuma kok firasat saya udah mau nyampe lah ya di pintu tol itu ya. Palimanan itu. Pintu tol Palimanan ya. Nah, di situ aura-auranya udah nggak enak. Ngelihatnya udah nggak enak sih kata saya. Kontak. Ya kayak kontak-kontak, kok ini pemandangannya, suasananya nggak enak gitu loh Mas. Nggak enaknya kok kayaknya beda gitu loh. Biasanya ya beda sih, kayak mana sih Bang? Auranya itu sama aura yang biasa sama yang enggak gitu loh. Auranya tuh beda gitu loh. Kita ke sana tuh ngelihatnya tuh aneh gitu loh perasaan saya mah. Habis dari pintu tol Palimanan saya dijemput sama Susi. Nah, dijemput sama Susi ke rumahnya. Jalan kaki lah ya ke sana ya. Awalnya saya jalan kaki nungguin dia nih, belum ketemu karena anak ini udah nggak betah. Anaknya nggak betah saking panasnya. Orang kita datang jam berapa? Jam 3 sore, dia masih panas cuaca. Panas di mobil juga. Iya, panas di mobil, jadi sambil jalan nunggu angin sambil kena angin. Nah, ketemulah Susi, Mbak kok jalan sih Mbak, nggak sabar nunggu katanya. Ini si anak pada reseh kataku, pengen cepet nyampe, ngajak jalan daripada nangis. Ya udah saya sambil jalan biar dia diem. Akhirnya kita orang naik mobil, dijemput sama dia pakai mobil. Ngobrol, jalan sampai mau ke rumah dia itu ngeliatin pabrik gula itu. Apa tuh Mbak yang Mbak Ani lihat lewat pabrik gula Pak di mana Pempol? Itu kayak orang-orang Belanda gitu loh Mas. Noni-noni. Oh ya, noni itulah. Pokoknya orang-orang Belanda itulah. Pakaiannya kayak mana? Ya kayak Cantik, ya cantik-cantik lah. Zaman dulu itu kayak mana sih? Rambutnya pirang-pirang ya, digulung-gulung, pakai bajunya kayak baju kerajaan-kerajaan gitulah. Pokoknya cuman auranya udah beda banget Mas di sana itu. Memang besar itu Mbak pabrik gula itu saya. Di sana itu ya. Iya. Pokoknya kelihatan mata saya udah beda gitu. Banyak orang Belanda kayak gitu di sana. Ya kemungkinan penunggu situnya membukakan diri ya.
menunjukkan ya. Baru Iya, bukan bisa jadi karena pendatang ya. Iya. Mungkin bisa dari dari. Lampung gitu. Cuma iya ditunjukin kali ya ngelihat saya datang. Itu banyak berarti Mbak pas Mbak Ani lewat ke Saya ngelihat pintu pertama saya mau masuk ke rumah dia tuh ya, pintu kayak gerbang itu. Kan ada gerbangnya ya, pintu gerbang. Kayak ada cewek cakep banget. Dia pakai kayak gaun yang gaun zaman dulu tuh kayak mana lah ya, warna putih. Ya, rambut digelung itu Mas. Gelung. Senyum sama saya. Kok saya enak ngobrol sama si Susi. Sus, itu ada cewek loh. Itu orang luar emang, kata saya. Emang yang punya ini, kata saya. Yang tinggal di pabrik itu, kata saya. Saya kan nggak tahu ya. Yang zaman dulu ya saya ngeliat cewek cakep. Orang luar kita mah beda kan, ngeliatnya aneh gitu. Apa sih Mbak, orang nggak ada siapa-siapa, kata si Susi gitu. Nggak ada siapa-siapa di gerbang itu. Ya ada tuh cewek cakep. Masa saya bohong, katanya. Orang luar itu, kata saya. orang luar tuh luar negeri ya. Iya, orang Belanda. Pokoknya cakep lah, pakai pakaiannya putih itu. Nah, kata si Susi, orang saya nggak lihat apa-apa kok. Aneh Mbak ini, katanya. Ya udahlah, berarti mata saya aja yang ngeliat, saya nggak mau panjang lebar nih karena takut banyak tanya, ada anak-anak lah, capek juga efeknya lah. Kok berjalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, ya mobil tuh pelan jalannya karena rumahnya macet itu ya jalannya. Banyak ini siapa namanya pabrik semen gitu. Iya, banyak pabrik, jalannya jadi nggak kayak daerah sini lah, pelan tapi lancar gitu. Karena macet mobil-mobil besar semua ya. Nah, saya perhatiin banyak bener orang-orang Belanda di situ kok. Cuman saya ngobrol-ngobrol sama si Susi, dia jawabnya, Mbak ini aneh loh, orang gak ada siapa-siapa dalam pabrik gula itu. Banyak, kata saya. Susi kan lama juga di situ ya. Iya, cuman dia kan namanya mungkin karena saya bisa ngelihat kali ya, dia enggak. Ya cuma saya juga istilahnya enggak saya perdalam ya, cuma karena mata yang melihat ya, cuma nyampein aja. Ah Mbak ini, udah kali mata saya aja yang ngelihat, saya bilang enggak, jalan pelan-pelan. Cuma kata Sus, di situ kayak ada yang aneh loh, kata saya, yang lebih seremnya lagi. Kata saya di atas cerobong itu, kata saya. Terus kata dia, apa Mbak? Kayak nyai-nyai itu loh, nyai zaman dulu tuh kayak mana sih, kata saya. Nah, dia bilang, nyai apa sih Mbak? Ada pokoknya kayak ada nenek-nenek di cerobong itu loh, cuman rambutnya nyikeh, dia keriting gitu, ngombak. Nah, terus saya bilang, kamu lihat nggak sih Sus? Kata saya, di cerobong itu tuh. Cerobong mana itu tuh yang di tengah-tengah apa ini pabrik gulai sana, kata saya, di pojok sana. Kata si Susi, Mbak ini aneh-aneh aja lah, katanya. Saya emang nggak lihat apa-apa. Itu tuh ada nenek-nenek dia pakai baju warna merah, kata saya gitu. Nggak ada loh Mbak. Ya udahlah, saya ngobrol lah. Ya udahlah, jangan didengerin, ujungnya kan saya udah abaikan dulu sampai rumah. Nah, udah sampai rumah pas, nah duduk saliman lah sama suaminya, sama anaknya umur berapa ya, sekitar umur dia anaknya lahir tahun 2011, saya ketemu 13 tahun lah ya, 13 tahun 2022 11 tahun lah Mbak. 13 tahun ya. Nah ketemu lah gitu, cuma ngeliat anaknya beda Mas. Itu yang pertama yang saya ini yang bilang anaknya sakitan, badannya beda banget, kurus kayak orang Belanda. kok enggak lah, enggak, cuman dia lain gitu loh, kayak agak-agak tua gitu Mas. Enggak kayak umum anak-anak 11 tahun itu. iya, pokoknya mukanya perawakannya kayak udah tua gitu. Nah, saya bilang mau ngomong takut sama si Susinya kan inilah ya, sensitif gitu ya, kayak mana saya ngobrol. Ya udah saya ngobrol, anaknya sakit apa sih Sus, kata saya. Ini loh Mbak, semenjak lahir anaknya aneh gitu, penakitan aja, katanya. Ini aja jalan umuran 3 tahun baru bisa jalan, katanya gitu. Ya karena dia sakit-sakitan itu loh Mas. Nah, seminggu sehat, 3 minggu dia tepar gitu. Mau nengkurap aja umuran 7 bulan itu dia baru bisa miring-miring Mbak, katanya. Karena dia banyak penyakit tuh. Saya bawa ke dokter ke sana, nggak ada perubahan. Dia sakit ya sembuh, besoknya sakit lagi. Ada yang bilang orang pintar,
Katanya saya berobat ke orang pintar, katanya ketempelan. Cuman ketempelan apa nggak tahu. Ya saya diam aja dulu ya, orang sana saya baru nyampe. Ya udahlah nanti kita ngobrol-ngobrol sus, kata saya, namanya saya baru nyampe. Ya udah saya mau ini dulu lah, numpang mandi ya, kata saya. Nah ngobrol-ngobrol, kelang malam ketemu suaminya. Ngobrol lah, makan bareng sama suami, sama dia, sama anak-anak saya, anak ini. Saya ngobrol, emang saya ngeliat di pabrik gula itu kayaknya ini ya mas, kata saya gitu ya. Emang kenapa mbak, kata suami. Beda banget ya, banyak-banyak perempuan-perempuan none-none Belanda itu, kata saya. Terus kata si mamasnya, emang ya di situ tempatnya mbak, katanya. Apalagi saya pulang terakhir udah mau nyampe ke rumah kamu, ngelewatin itu di pojok kan, di cerobong itu saya ngeliat ada Nini. Kalau di Lampung sih bilangnya nenek, kata saya, ada nenek-nenek itu rambutnya ikel. Oh nenek itu, katanya. Emang nenek apa, kata saya. Emang dia penunggu di situ, kata saya. Iya, kata di sekitaran situ. Dia bilang, iya mbak. Ceritalah suaminya panjang lebar. Di situ katanya emang tempatnya mbak peninggalan Belanda. Nah di situ banyak yang lihat kalau ada perempuan-perempuan Belanda di situ. Terus ada nini-nini yang di cerobong, lingkaran cerobong itu dia emang penunggunya, penguasa situ. Terus ya saya mau cerita sama istri, kan istri ini sering saya tinggal, takutnya dia takut ya, parno lah ya. Jadi ya saya diem aja, cuman saya nasihatin sama istri, hati-hati jangan banyak mamun, katanya gitu. Sebenarnya banyak cerita mbak, emang sama orang-orang sini. Kalau di situ kebanyakan orang-orang Belanda, nini printik itu katanya namanya. Rambutnya ike. Berintik. Nih. Berintik ini. Oh ya, kalau orang Lampung bilang Nini ya. Nini. Pantesan mas, anak masnya kayaknya beda, kayaknya kena ketempelan orang pabrik gula itu, kata saya. Kayaknya kena nenek-nenek itu, kata saya, bukan. Kan. Terus kata si istrinya, ngobrolin apa sih mbak, katanya. Enggak, ini loh si mama sini ngobrol-ngobrolin kosong, kata saya gitu. Takut karena sih istrinya, namanya udah anaknya sakitan, beda kayak gitu. Terus kata suaminya, jangan ngobrol ke istri ya mbak, katanya. Kayak gini-gini ya. Baru istrinya, ya udah bikinin saya kopi, ngobrol lagi saya sama suaminya. Emang anak saya perobatin ke ini orang pinter, dan ini emang ketempelan mbak, ketempelan dari dalam perut, katanya. Lama. Ya udah bawaan dalam perut, karena udah bawaan. Nah kok bisa ya, cuman dia kayak mana kalau udah diberobatin dalam perut itu ya udah dari bawaan perut itu susah mbak, katanya. Tempelan nenek-nenek perintik itulah, katanya. Oh emang, kata saya, emang beda sih mbak, kenapa nggak pindah dari sini, kata saya. Aura di sini nih sama aura deket rumah mama ini udah bener-bener mistis ya kalau dibilang orang mah gitu. Gini aja mas, nggak usah mikir ini, kita percaya aja sama yang di atas. Insya Allah saya bisa bantu anak mas ini. Ya bukan dengan saya aja, saya juga minta dari yang di atas juga. Kita bantu doa bareng-bareng, kita kerjain bareng-bareng, kata saya. Ya saya obatin, saya urutin kan badannya ya, karena istilahnya kan saya urutin karena badannya kan kebanyakan dia nyelentang tidur itu ya mas. Ya saya obatin pelan-pelan, ya saya urutin. Emang saraf-sarafnya itu udah banyak ini ya, pokoknya urat sarafnya udah banyak yang kaku karena dia udah keselamaan banyak nggak gerak, banyakan tidur ya, pokoknya ya kayak gitulah ya. Ya kita berobat kayak gitu ya nggak langsung 3-4 hari kita langsung sembuh sih enggak, tapi bertahap. Makanya saya kasih saran, kalau mas memang mau percaya sama saya ya monggo, kita saling percaya, kita berobatin anak. Nah nanti kalau udah bisa mas percaya sama saya, ngomong aja sama saya, kata saya. Nah terus kata mas itu ya mikir dulu ya, kompromi sama istrinya. Terus kata mamasnya, yaudah mbak, kita setuju, kita obatin anak ini, kita bareng-bareng sama mbak.
3 hari saya urutin, ya alhamdulillah ada perubahan. Ya cuman ya nggak spontan sembuh lah. Sekitar pastinya 2-3 tahun lah namanya ngobatin kayak gitu lah. Udah lama sih, 13 tahun, udah 11 tahun. Jadi kalau bisa saran jangan tinggal di sini Mas. Takutnya pindah aja dari sini, pindah kontrakan apa-apa dijual aja nih rumah, cari rumah yang baru kata saya. Soalnya pastinya dia ganggu terus karena anak ini udah bawaan dari lahir, inceran nenek itu. Kalau buat saya bilangnya nenek lah ya. Di sini mah bilangnya Nini ya. Saya nggak apa pokoknya nenek itu udah inceran nenek itu katanya. Oke Mbak, ya udah nanti saya usahain saya jual nih rumah dengan saran saya selang 3 hari. Ya udah Mas, saya mau pulang. Nanti dengan rutin anaknya kalau bisa dibawa ke Lampung aja. Ikut neneknya nanti biar sayanya enak ngobatinnya. Ya oke. Ya udah Mbak, kalau gitu nanti saya pertimbangkan. Saya pulang dianterin sama suaminya ke dekat sih ke Palimanan. Iya, ke Kalimanan ini langsung pulanglah ya ke Lampung. Iya, PO bus situ. Gitu. Dari situ saya pulang ke Lampung. Kemudian 3-4 sebulan kemudian anaknya dibawa ke Lampung. Dia ya pengen anaknya sehat loh. Mama kalau ngeliatnya anaknya ya istilahnya kayak mana sih ini beda banget sama anak-anak normal. Jadi dibawa ke Lampung, rumahnya dijual. Yang di sananya? Di sana. Jadi dia pindah, pokoknya jauh lah dari sini ke mana lah, pokoknya jauh dari pabrik itu. Alhamdulillah kehidupannya beda dari yang kemarin. Ngeliatnya keluarganya itu, rumah-rumahnya. Ya tadinya ya istilahnya ngeliat aura rumahnya beda, ngeliat temanku juga beda Mas. Susinya itu kayak perempuan kalau kita sebut mati segan hidup tak mau. Gitu kayak orang penyakitan. Jadi sekarang udah baik ya? Alhamdulillah udah tahun berapa ini? 2025. Alhamdulillah udah gagah gemuk badannya sekarang. Ya. Karena dia udah pindah dari sini ya sampai sekarang dia tinggal sama neneknya. Mbak Ani sendiri udah nonton belum film Pabrik Gula yang lagi viral ini, Mbak? Belum. Siapa tahu ada yang mau ngajak saya nonton. Oke, nanti sama tim Musafir kita nonton bersama. Oh, amin. Semoga aja. Iya, Pabrik Gula. Ada pesan-pesan moral nggak buat teman-teman Musafir? Menjalin silaturahmi itu indah. Jadi kita jalin silaturahmi pastinya menghasilkan yang indah. Oke, berarti jagalah silaturahminya Mbak ya. Karena dari silaturahmi itu bisa membuka pintu rezeki ya Mbak ya. Bisa membukanya kesehatan ya. Amin. Oke, terima kasih Mbak Ani atas kisahnya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah Musafir Bandar Lampung. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.